Halo, selamat datang di Berbagi Cerita. Tetap seperti biasa bersama saya Yuyu dan Indra di situ. Hai. Iya. Jadi kali ini Berbagi Cerita akan mengundang seorang teman Indra sebenarnya. Spesial banget. Siapa dia dan apa yang akan dia ceritain? Indra, boleh dilanjutkan. Susah nyeritainnya, mendingan kita langsung dengerin langsung dari temanku ya, Yuyu ya. Nanti kita panggil, terus kita minta dia buat cerita macam-macam, oke? Oke, namanya dong bocoran, nggak ada. Oh ya, nanti aja deh. Oh, oke. Sip, kita undang. Oke. Hai, halo Indra, apa kabar? Hai, Baik-baik. salam kenal. Hai, salam kenal juga. Ini yang nama katanya dapat informasi nama papahnya sama dengan saya ya? Hey, off the record. Iya, nama panggilannya sama. Oh gitu. Hai Om. Oke, Om. Terima kasih sudah bergabung di Berbagi Cerita. Ya, Boleh nggak? welcome. Oot langsung cerita aja namanya siapa, kegiatannya sekarang apa gitu. Oke. Selamat malam buat Indra, buat Yuyu. Semoga hari ini sehat. Iya, Pak. Masih Selamat aman malam. semuanya ya. Nama saya Oot, sekarang berada di Magelang. Kebetulan sekarang saya di baru menjalani satu tahapan untuk menjadi satu apa ya istilahnya Indra ya ngomongnya. Ya, tahapan gimana? Jadi tahapan saya mau sedang berproses untuk menjadi seorang imam Katolik dan sekarang saya sedang bertugas di Paroki Ignatius Magelang. Gitu. Okay. Ada lagi? Cukup. Yuyu ada pertanyaan buat papahnya? Aduh, Pak, kapan kirim uang lagi, Bang? Gak gede minta uang terus. Berarti aku manggilnya Mas apa manggil Papa gimana nih? Ya, Om aja biasa dipanggil Om masalahnya. Aku takut kualat. Oke. Kalau boleh tahu kan aku udah tahu sih, tapi mungkin teman-teman belum pada tahu di samping kirinya Oot itu kan ada krek ya. Oh iya. Alat jalan. Boleh ceritain nggak sih itu apa, kenapa dipakai dan bagaimana ceritanya sampai harus pakai itu sampai sekarang? Oh ya, jadi gini, jadi sebelah saya ini namanya adalah krek. Ini adalah satu bagian hidup saya yang tidak akan pernah lepas dari perjalanan hidup saya. Jadi ceritanya saya memakai krek ini sebenarnya sejak kelas berapa ya? Kelas 1 SD kalau nggak salah. Tetapi saya divonis terkena polio itu umur 3 tahun. Tapi kemudian ketika dalam proses perjalanannya baru ketahuan kalau ternyata tidak polio gitu. Jadi ada satu momen di mana yang mungkin itu yang membuat menjadi kaki saya lumpuh. Jadi kelas 4 SD saya melakukan operasi besar untuk mengambil darah membeku di pinggang dan juga di dengkul. Jadi kalau misalnya itu tidak diambil, pertumbuhan kaki saya menekuk. Tapi jadi prosesnya seperti itu. Terus kemudian dari kecil sampai dengan kelas 1 SD itu kebiasaan di mana-mana digendong gitu. Jadi mulai memakai bagian belahan jiwa ini dari kelas 1 SD. Begitu Indra ceritanya secara singkatnya. Oke. Tapi kalau dulu zaman masih kecil sampai kelas 1 SD kan kemana-mana digendong. Anak kecil kan biasanya suka pengen-pengenan ikut sama teman-temannya atau apa gitu. Nah, terus itu ada ngiri-ngiri gitu nggak? Atau tetap dengan digendong lari gitu? Kalau soal itunya sih, karena sedari kecil kebetulan saya selingkup itu banyak anak-anak gitu loh. Jadi kalau dalam ingatan saya tuh yang paling teringat adalah ketika saya sekolah TK gitu biasanya digendong diantar jemput. Terus kemudian kalau kemana-mana, memang akhirnya kalau misalnya mau ke lapangan karena di depan rumah ada lapangan gitu, biasanya digendong ke sana gitu. Terus kemudian juga ada kakak, saya punya 2 kakak gitu yang biasanya akan bawa saya kemana-mana gitu. Seingat saya seperti itu. Terus kemana-mana kalau di dalam rumah berangkang itu kalau tidak memakai itu yang buletan, tapi itu kan juga lingkup dalam rumah ya. Yang kalau teman-teman tahu yang punyanya sekarang lansia, yang kalau berjalan namanya 3 triangle apa itu loh, yang untuk berjalan itu. Iya. Tapi saya modelnya kayak punyanya anak-anak sekarang kalau latihan berjalan itu loh,
Stroller, Oh. kayak stroller kayak gitu. Jadi bukan nggak ada dudukannya, tapi kayak besi bulat seperti itu. Terus buat gitu mutar buat latihan berjalan gitu. Jadi memang lingkupnya ini sih tentunya di dalam rumah saja. Tapi kalau kemana-mana, seingat saya sih itu diajakin keluarnya kayak gitu. Sampai dengan ya masa-masa usia kelas 1 SD itu. Kayak gitu. Susah nggak? Jadi makanya dari kelas 1 apa kelas 4 tadi? Kelas 1. Kelas 1 ya? make. Jadi kelas 1 SD itu mulai memakai krep, terus kemudian tapi setiap secara berkala, secara rutin kan orang tua saya selalu membawa terapi kan. Jadi selalu diterapi ke rumah sakit atau ke tempat orang pijat atau apa gitulah ya yang namanya orang tua, walaupun mereka menerima keadaan saya, tapi kan tidak ada salahnya untuk berusaha. Itu dalam benak saya seperti itu. Dan pada suatu ketika kelas 4 SD itu, saya bertemu dengan salah satu dokter di rumah sakit gitu, dan dia itu nggak yakin kalau saya polio. Karena menurut dia, tulang kaki saya itu udah jadi. Ini berarti kan tempat berjalan gitu. Kalau misalnya katanya, kalau yang polio itu kan tulangnya masih lunak, lemes gitu. Kalau dipijit pun bukan yang keras. Nah, kaki saya itu keras. Terus kemudian dia minta izin apakah boleh dicek ulang lagi. Ya Bapak Ibu saya oke, dicek ulang lagi aja. Ketika dicek ulang lagi baru ketahuan itu. Jadi sebenarnya Ndra, saya tuh kalau jalan sebenarnya tidak pakai ini karena sudah dioperasi itu kaki saya lurus, jadi saya bisa berjalan menggunakan yang namanya bris atau sepatu besi. Jadi semacam sepatu yang ditutupkan pakai besi itu. Kalau pernah nonton film yang lari itu apa namanya? Forrest Gump atau apa ya? Yang anak kecil lari. Nah, itu yang kemudian protol itu. Lu pakai kayak gitu aku. Cuma itu saya bertahan sampai yang rutin itu sampai SMP. Itu pun dipakainya setiap sekolah. Karena kalau berjalan itu lama. Ketika kemudian beberapa tahun yang lalu sempat ketika sudah mulai banyak ngejob gitu kan, MC, nyanyi gitu, pengen dong penampilan oke gitu, pakai jas keren, itu kan gagah gitu kayaknya. Cuma itu malah menjadi kesulitan karena berjalannya menjadi lama, jadi udah nggak pakai lagi. Lebih cinta dengan krek ini, kemana-mana lebih cepat, kemana-mana lebih biasa. Mungkin karena kebiasaan itu. Lagian saya orangnya tidak suka yang lelet gitu ya. Jadi ya tidak pernah lagi pakai bris atau sepatu besi itu. Tapi itu sebenarnya dokter tidak merekomendasikan ini karena kesininya kan ini kadang-kadang saya sakit punggung. Dokter udah bilang kalau nggak mau pakai sepatu besi, kadang-kadang yang terjadi adalah punggungnya sakit. Nah sekarang mulai seperti itu. Tapi bisa disiasati lah. Kadang punya alat untuk memanasi apa kayak gitu. Seperti itu. Atau stretching ya. Gitu. Nggak apa-apa lah ya. Yep. Jadi kan berarti dari kecil, dari 3 tahun udah divonis tidak bisa berjalan. Setelah itu mulai pakai alat bantu berjalan kelas 1, mencoba dengan memakai bris atau besi itu, tapi akhirnya tetap jatuh cinta dengan alat bantu berjalan yang dipakai sekarang. Nah, berarti kan sebagian besar sepanjang hidup Oot itu kita sebut sebagai teman disabilitas ya, dengan memakai alat bantu berjalan itu. Pakai V, difabilitas. Difabilitas, iya salah saya. Difabilitas. Karena berbeda. Mungkin, sorry, boleh kasih edukasi sedikit soal ini? Boleh banget. Jadi kalau menurut kemarin jadi kebetulan kemarin saya membuat tesis soal ini. Jadi kalau disabilitas itu adalah orang yang tidak punya kemampuan. Tapi kalau difabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda. Jadi saya pribadi pun sekarang kalau membicarakan agak bergeser menjadi difabilitas karena setiap orang punya kemampuan tetapi berbeda-beda. Ya. Gitu. Bagus. Lanjut. Terima kasih atas pencerahannya. Saya suka sekali. Nah, sebagai salah seorang difabel, berarti ada dong pasti pengalaman-pengalaman yang unik atau yang menarik gitu. Apalagi kan sekarang sebagai Oot kan pekerjaannya lumayan cukup banyak ketemu dengan orang juga kan. Ya, gitu. Boleh lah. Iya, kalau pengalaman menarik dengan saya memakai krek banyak gitu ya. Cuma memang kebetulan pengalaman saya itu lebih banyak yang menyenangkan daripada menyedihkan gitu. Jadi lebih banyak orang menerima saya gitu. Jadi yang ininya. Cuma kadang-kadang kalau yang seru-seruannya nih ya,
seru-seruannya dengan teman-teman dekat itu biasanya karena mereka itu sudah sangat menganggap saya ini biasa aja, karena saya pun kadang menganggap saya tidak difabel gitu, biasa saja. Kerek saya justru menjadi guyonan-guyonan. Dan ini membuat kadang-kadang membuat orang-orang menjadi, ini ngapain sih orang ini kok dengan teman-temannya kayak gitu. Misalnya, pernah suatu ketika saya itu ke pasar gitu ya bersama teman-teman saya, terus kemudian di Beringharjo kan harus naik lantai banyak ya, lantainya kan udah naik lantai. Kita naik ke lantai 2 gitu. Lah ketika turun itu kita berbanyak, berberapa ya? Ada kalau 5 berlima atau berlima kalau nggak salah. Turun. Nah turun gitu kan teman-teman saya biasa kalau saya berjalan pelan mereka cepat kayak gitu kan. Lah itu tiba-tiba itu dari atas itu teman saya bilang kayak gini, boleh melakukan cepat, kesoen. Kalau jalan itu yang cepat ini lama banget ya. Dan orang-orang di seputar pasar itu bengong melihat kami. Karena buat mereka itu mungkin, ih gila, coba kadang-kadang teman-teman saya juga merasa bahwa kita kadang-kadang keterlaluan ya. Tapi menurut saya itu adalah rasa kasih sayang mereka ke saya itu yang luar biasa. Jadi menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi saya pun merasa bahwa memang kita bisa ngobrol kayak gitu. Jadi tapi kadang-kadang orang tidak tahu gitu. Dan kemudian kalau yang pengalaman, saya pernah punya pengalaman yang mungkin ini membuat saya menjadi agak istilahnya merasa menjadi berbeda dalam itu adalah ketika melamar pekerjaan ya Ndra ya, mungkin Juju juga tahu ketika melamar pekerjaan ada satu poin. Poinnya adalah sehat jasmani dan rohani. Pernah nggak sih? Tahu kan itu? Iya. Jasmani dan rohani. Jadi saya sangat benci dengan kata-kata itu. Saya pernah punya 2 kali pengalaman, karena orang kalau sudah mengatakan sehat jasmani dan rohani, itu saya tuh tidak merasa gila, tetapi saya tidak termasuk yang sehat jasmani dan rohani. Pernah suatu ketika saya kuliah awal semester 1 atau semester 2. Jadi zaman dulu yang namanya idol sekarang kan yang di radio dalam tanda kutip itu ya bintang-bintangan itu loh. Nah, suatu ketika saya pengen ikutlah itu. Diantarkan oleh seorang teman, saya datang ke tempatnya itu, saya mendaftar di sana, dan ketika saya duduk, saya pede dong ya. Jalan orang selama ini juga semuanya baik-baik saja. Saya jalan ke situ, duduk langsung. Saat itu ada 2 orang, ibu-ibu dan bapak itu, bilang, Mas mau apa? Bu, saya mau mendaftar. Gitu. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba dia mengatakan kayak gini, Mas silahkan baca persyaratannya. Ya udah saya baca dari atas ke bawah. Oh ya Bu, terus dia diam, terus dia bilang lagi gini, silakan dibaca pokoknya poin terakhir, 6 atau 5 atau 6. Silakan poin nomor misalnya ya, silakan dibaca poin nomor 6. Benar-benar satu saya shock. Sehat jasmani dan rohani. Terus satu saya refleks dari, oke Bu, saya nggak gila. Terus dia mengatakan bahwa tapi Masnya tidak termasuk dalam itu. Dan saat itu teman saya sudah mau berdiri, sudah mau memukul ibu dan bapaknya itu, coba udah kita pulang sekarang. Saya pulang, dan saat itu memang ketika sampai di teman-teman saya yang nyanyi pun mereka kaget, kok ada kayak gitu dan saya rasa kan yang menyanyi mulut saya bukan kaki saya. Yang pertama. Terus yang kedua, saat itu ada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Ibu saya, bapak ibu saya kan PNS, jadi mereka sangat mengharapkan anaknya menjadi PNS gitu. Terus suatu ketika ada nih lamaran untuk di perpustakaan daerah atau apa gitu. Sebenarnya saya udah malas. Terus suatu ketika itu malas, tapi ibu saya yang langsung mencarikan C4 atau apa yang cari prakerja itu, dan masa saya tidak menghargai beliau. Beliau yang ngantri, beliau yang kayak itu mencari itu. Lah ketika udah dicarikan itu, berangkatlah saya melamar ke situ. Dan saat itu saya kaget dong ketika sampai di situ, ketika mau menyerahkan berkas itu kan ngantrinya banyak sekali. Udah ngantri panjang, banyak sekali kayak gitu. Ketika sampai di sana, tulisan itu ada lagi, sehat jasmani dan rohani. Dan saat itu saya langsung balik di parkiran, kertas saya sobek, dan saya cuma berpikir, oh kalau kerjaan di perpustakaan itu kan mereka mengangkat buku, oke saya nggak bisa. Jadi ya udah. Tentu saya pulang gitu. Itu terus kemudian pernah ada satu lagi ketika saya di salah satu pencarian bakat itu ketika pengambilan gambar besar gitu, terus kita di sebuah tempat hal
besar gitu, terus kemudian ketika mulai take 3, 2, 1 jalan, semua berjalan, dia tiba-tiba cut dulu. Terus tiba-tiba mungkin floor directornya nanya, kan kita denger ya itu karena cuma di itu. Kenapa cut? Itu yang pincang belum kelihatan, deng. Langsung teman-teman, jadi kebetulan saat itu yang kita di situ ada berbanyak teman-teman langsung pada gue, maksudnya apa ini? Mereka ketawa semuanya, ya udah. Tapi ya itu kisah-kisah yang tidak mengenakan gitu. Tapi selebihnya cerita-cerita yang menyenangkan dalam yang saya alami sekarang, dan ini sebenarnya bisa untuk melihat kadang pengalaman yang lucu juga ketika orang kadang-kadang kan kalau kita pengen ketemu orang kan kita pengennya langsung kelihatan ya orang itu melihat kita sebagai apa adanya atau ada apanya. Nah itu di akhir-akhir ini ketika dalam situasi keadaan saya sekarang itu kelihatan itu. Jadi kadang-kadang saya justru malah bisa harus bersikap seperti apa, misalnya ketika saya bertemu dengan orang awalnya biasa saja, bahkan mungkin tidak melihat gitu. Tapi ketika tahu latar belakang siapa langsung apa kabar? Ya gitu-gitu. Okay. Begitu ceritanya. Panjang, maaf. Menarik ya. Seru loh. Aku pengen nanya. Tadi kan udah ngomong bukan disable, tapi difable. Kenapa? Karena div-nya itu different ya, different ability. Nah, menjadi berbeda itu kan memang kadang-kadang mengundang reaksi lah dari sekitar kita gitu. Apalagi kalau pas temenan atau pas kalau sekarang itu ada perundungan, gitu, ada bullying. Pernah nggak mengalami pengalaman seperti itu? Apalagi mungkin ketika dulu masih kecil gitu, pernah nggak? Nah, boleh cerita? Ini yang menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu itu waktu kan kebetulan penelitian saya itu tentang difabel. Terus kemudian saya datang di satu tempat, saya bertemu dengan pendamping difabel nih. Kita ngobrol, bla bla bla, terus tiba-tiba dia mengatakan seperti ini. Dia membuat statement gini. Loh Mas, kalau difabel itu kan dibully. Masnya dulu pasti ketika kecil juga dibully. Dan saat itu jujur saya nggak terima. Kenapa? Karena sejauh ini dari saya kecil sampai saat ini saya nggak tahu di belakang saya ya. Tapi di depan saya tidak pernah merasakan bullying. Seperti apa? Saya bukan mau menyombongkan itu, tapi memang saya tidak pernah merasakan itu. Saya bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang menerima saya apa adanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti tadi ketika teman-teman saya yang kemudian ketika kalau bisa dengan nanya itu, lah tadi ketika turun dari tangga tadi apakah itu bullying? No. Itu mereka melakukannya karena mereka sangat tahu saya. Sangat tahu saya. Ya, mereka sangat tahu saya, sangat tahu kehidupan saya seperti apa, kebiasaan seperti apa. Jadi buat saya itu bukan bullying, tapi itu adalah ya memang guyonan kayak gitu karena mereka menganggap saya bukan difabel. Saya seperti mereka kayak gitu. Jadi kalau ditanya soal bullying, saya memang tidak banyak tahu karena saya tidak merasakan itu. Untungnya di situ. Cuma nggak tahu kalau tadi yang kayak jasmani dan rohani itu tadi dianggap sebagai bullying, saya juga nggak ngerti. Tapi membuat saya emosi yang jelas. Gitu. Menarik ya, justru orang teman-teman nggak ngebully gitu, tapi dibulinya malah sama institusi gitu, sama institusi yang nyari bakat, sama institusi yang nyari kerja gitu. Itu sangat menyedihkan sih sebenarnya. Karena kan misalnya sehat jasmani, ya dia sehat, jasmani sehat. Dia cuma berbeda. Kan? Dia bukan berarti ketika dia berbeda dia menjadi tidak sehat. Enggak, bukan itu. Ya, betul. Maksud saya gitu, karena saya tidak sakit, tidak demam, tidak sedang apa-apa kayak gitu kan, saya dalam keadaan baik-baik saja gitu. Jadi itu membuat saya menjadi yang ya kok gini ya gitu. Untungnya malah justru tidak di perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja, di beberapa perusahaan itu tidak menjadi masalah. Lebih melihat bahwa oh ya ini mampu di bidangnya itu. Gitu. Iya. Aku punya cerita nih Yu. Jadi Oot itu dulu pernah main ke rumahku di Jakarta. Kita waktu itu ada acara grand launching gitu. Jadi ya boleh cerita sedikit nggak sih supaya tahu. Jadi Mas Indra ini Yu dulu adalah produser dari albumku. Yang satu artis, yang satu produser. Oh my God. Jadi karena karir penyanyiku itu kan mentok ya, suaraku gitu. Jadi aku mencari cara supaya tetap eksis di dunia hiburan gitu dengan menjadi produser gitu.
Nah, waktu di Jakarta itu pernah suatu ketika aku sama Oot jalan. Di jalan kan emang kadang-kadang ada pengemis lah ya, pengemis gitu. Aku tahu karena setiap kali aku lewat situ dia itu pakai truk lah gitu. Kadang-kadang pakai apa, pokoknya intinya message yang dia sampaikan lah dia adalah seorang yang menderita. Suatu ketika aku jalan sama Oot dan dia itu tidak not even melihat orang-orang yang lewat, dia langsung nunduk, gitu. Jadi dia nggak enak hati sama Oot, nggak tahu kenapa sih. Tapi ini cerita aja. Malu mungkin. Iya, karena apa? Karena keadaan Oot yang seperti itu, tapi dia tetap ya udah gitu menjalani dengan senang hati gitu kan. Sementara dia duduk di pojokan gitu, nggak tahu. Iya, cuma kadang-kadang aku sendiri juga kadang tidak bisa menyalahkan teman-teman ini ya. Memang kadang-kadang kan setiap orang gift keberuntungan yang diberikan Tuhan untuk kita kan berbeda-beda gitu. Cuma ya makanya kemarin ketika bertemu dengan teman-teman yang dengan segala usaha sekecil apapun mereka berjuang, tidak di jalanan gitu, bangga aja melihat mereka gitu. Jadi mereka yang membuat satu kelompok saling mendukung satu sama lain, itu buat saya menjadi sesuatu yang luar biasa karena ya susah ya, saya yakin sebagai pribadi seperti saya untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan itu susah. Jadi kadang-kadang tidak bisa menyalahkan saya, justru malah menyalahkan yang tega kemudian memakai topeng, mereka baik-baik saja, tapi memakai topeng yang memakai krek itu terus kan banyak ya sekarang di jalan gitu, dan itu buat saya yang justru ya itu yang harus diberantas gitu. Tapi ya semoga dari pihak pemerintah semakin oke untuk berikan kesempatan-kesempatan buat kami, buat para difabel untuk bisa melakukan sesuatu itu. Jadi tidak harus berada di jalanan kayak gitu. Kan tadi udah disebutin kalau kamu tuh pengen misalnya pemerintah lebih memperhatikan untuk para difabilitas agar mungkin bisa hidup, kalau menurutku ya biar lebih ya hidup normal, cuman tidak dipandang sebelah mata seperti harus salah satunya seperti tadi harus sehat jasmani dan rohani. Ya, itu salah satunya. Nah, terus jadi sebagai penduduk Indonesia, rakyat Indonesia, ya, kamu ini nggak sih punya apa ya? Punya pandangan sendiri nggak sih menjadi difabel di Indonesia? Apakah sudah oke aja atau misalnya harus lebih apa ya yang harus dilakukan pemerintah agar hidupnya lebih baik lah seperti orang-orang yang lain yang tidak perlu alat bantu jalan misalnya gitu. Iya, oke. Saya sebenarnya bukan aktivis yang selalu datang dalam organisasi difabel gitu ya. Cuma ini saya berbicara kapasitas saya sebagai pribadi. Saya tidak mewakili siapapun. Saya cuma bilang kayak gini. Support system untuk difabel itu penting sekali. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa kalau dalam tanda kutip difabel ini sakit, ingin disembuhkan nih. Kemudian diberikan banyak bantuan lah, banyak pembelajaran dan sebagainya supaya mereka supaya bisa keluar, mereka mampu, mereka punya percaya diri gitu, yang disupport ini. Tapi lingkungan dan masyarakatnya tidak disembuhkan juga, masih dengan stereotip bahwa difabel itu harus dikasihani, bahwa difabel itu mereka tidak sehat jasmani dan rohani, itu sama saja. Jadi menurut saya yang terjadi yang harus dilakukan sekarang adalah support system ini yang harus dibangun. Kemarin dalam kebetulan saya meneliti tentang satu desa inklusi di mana support system ini dibangun antara si difabelnya dengan masyarakatnya. Ini yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Difabel dibully itu terjadi kenapa? Karena dalam lingkup masyarakatnya itu belum memberikan sebuah ilmu yang baru bahwa di dunia itu banyak orang yang berbeda loh. Tidak hanya orang yang bisa jalan saja loh. Ada yang memakai krek loh. Ada yang memakai kursi roda loh. Bahkan mungkin ada yang dengan berbagai macam, kalau bilang kurang dengan berbagai macam cacat tubuh yang lainnya, atau penyakit yang lain itu ada loh. Yang ini yang perlu untuk kemudian dipupuk dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin mencontohkan kehidupan saya. Saya sekarang tidak mungkin bertemu dengan Indra dan dengan Yuyu
kalau support system dari keluarga saya nggak ada. Jadi saya ini adalah produk dari keluarga saya yang memberikan support system luar biasa untuk anaknya yang difabel. Saya mau bercerita aja, dari kecil ketika bapak ibu saya tahu bahwa saya difabel, yang mereka lakukan apa? Mereka lakukan adalah mencari tahu ini anak kemampuannya apa. Saya itu pernah dibuatkan sanggar lukis sama sanggar nyanyi di rumah ketika saya kecil. Jadi bapak sampai membuat sanggar itu, mencari teman-temannya yang bisa menggambar untuk apa? Supaya saya bertemu dengan banyak orang. Supaya kemudian saya bisa menunjukkan saya bisa gambar. Dicari lagi kemudian ketika saya bisa nyanyi, diikutkan lomba. Support system ini yang kemudian dibentuk, dan support system ini tidak hanya bapak ibu, kakak saya pun demikian. Dari kecil saya dibiasakan dengan tugas-tugas harian di rumah. Saya dibawa keluar bertemu dengan banyak orang. Dan orang-orang di sekitar saya tahu bahwa, oh ini Oot, dia pakai keras, tapi dia bisa kok sekolah. Dia bisa kok di depan orang banyak. Itu yang perlu kemudian dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemarin kalau di YouTube saya menceritakan tentang ada seorang anak kecil. Jadi pada saat itu saya ke supermarket untuk belanja. Ketika saya sedang milih-milih, ada anak kecil yang datang dengan orang tuanya. Saya punya kebiasaan, kalau dengan anak kecil itu saya terlalu tersenyum, karena saya punya keponakan banyak. Lalu tersenyum dengan mereka, yang saya lakukan saat itu, saya tersenyum dengan anak itu. Tahu apa yang terjadi? Orang tuanya sepertinya tahu nih, ini anak melihat saya. Yang dia lakukan adalah, kepala anak itu dipegang, terus dibalikan dari hadapan saya. Jadi seperti seakan mau bilang, kamu nggak usah lihat kayak gitu. Saya shock sekali saat itu. Sebenarnya, kalau menurut saya yang dilakukan adalah, ketika anak Anda, halo para penonton, kalau anak Anda melihat seorang difabel, terus kemudian bertanya, nggak apa-apa, lakukanlah adalah sapalah difabel itu. Ajari anak Anda untuk menyapa, ayo disapa omnya, misalnya, halo om, atau seperti itu, apa misalnya diajak aja bertanya, belanja om, atau mau kemana? Kemana kak? Gitu. Itu untuk apa? Untuk membiasakan kepada anak kita bahwa ada orang berbeda. Baru nanti ketika di rumah ceritakan tadi. Tadi itu kamu bertemu dengan omnya tadi, kenapa pakai krek? Karena gini. Dan itu yang dilakukan oleh keluarga besar saya. Setiap anak-anak yang bertemu dengan saya pertama kali kan pasti bingung. Ini siapa? Dengan krek mereka taunya cuma robot yang kayak gitu kan. Jadi mereka pasti akan menjadi saya bengong. Yang saya lakukan, saya akan tersenyum mendekat, dan orang tuanya itu pasti langsung akan memperkenalkan saya. Tidak ada yang mengajak pergi. Saya kadang-kadang justru malah senang ketika anak-anak ada yang bertanya. Saya dulu pernah sekolah mengajar, saya menjadi mengajar di playgroup dan TK. Saya melamar di situ diterima kenapa? Justru karena saya difabel. Bukan untuk memblow up saya difabel, tapi untuk mengajarkan anak-anak itu bahwa ini loh di kehidupan kita itu ada orang yang seperti ini, tapi dia bisa loh bekerja. Itu yang diperlukan. Jadi kalau sekarang mungkin pemerintah mensupportnya, ya terima kasih sekali ketika sekarang difabel sangat diperhatikan sekali. Tetapi edukasi untuk masyarakat, untuk anak-anak di sekolah tentang difabel ini yang perlu kemudian semakin disupport. Saya kemarin bangga banget Mbak Angki Yudhistia itu, walaupun saya tidak kenal, dia dipilih menjadi staf kepresidenan. Saya ikuti beliau di IG-nya. Kenapa ini menjadi suatu support untuk teman-teman difabel juga, ini loh dipercaya loh sama pemerintah. Terima kasih juga untuk kantor-kantor yang menerima itu dengan terbuka. Saya juga diterima di banyak kantor, terima kasih kalau boleh mengucapkan di sini, karena mereka tidak melihat sebagai difabelnya, tetapi apa yang dibutuhkan kantor itu, dan dia bisa tidak untuk melakukannya gitu. Saya malah justru senang ketika tidak diterima, karena kapasitas saya, otak saya, kemampuan saya memang tidak mencukupi untuk posisi itu. Daripada tidak diterima karena difabel tanpa melihat dulu bahwa, loh sebenarnya dia bisa loh. Sebenarnya dia mampu loh gitu. Dan ini sebenarnya yang perlu diperlukan oleh lingkungan kita saat ini. Jadi seperti tadi, kenapa saya kadang-kadang, maaf kalau tadi membenarkan antara disabel sama difabel gitu, karena itu yang perlu diketahui oleh masyarakat di sekitar kita ini, bahwa di hidup kita ini tidak hanya orang yang bisa berlari, tapi ada orang yang bisa berjalan pelan-pelan.
tapi kemampuannya memang bisa berjalan pelan-pelan, tidak berlari. Begitu, jadi mungkin yang perlu dilakukan sekarang adalah support system untuk difabel ini supaya difabel bisa tumbuh, berkembang, berani keluar, bisa menunjukkan dirinya tanpa dalam tanda kutip ketakutan. Karena kalau sudah takut dulu, dia dipupuknya banyak banget, udah diajari macam-macam, diajari public speaking, bla 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 bla, tapi dia tahu ketika dia keluar, orang juga akan melihatnya, halah difabel bisanya apa ya, nonsen nol lagi. Gitu. Oke, thank you Oot udah cerita banyak tentang pengalaman-pengalamannya sebagai difabel, termasuk harapan-harapannya ke depan. Tadi Oot kan beberapa kali menyampaikan bahwa sebenarnya pernah dibuatin sanggar lukis dan sanggar nyanyi. Gitu ya. Sebenarnya itu lebih ke sanggar apapun gitu ya, tapi lebih produknya lukis. Baik. Nah, dan kita kan aku dan Oot ini kan kenal dalam konteks produser dan artis gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang kita coba dengarkan sebait dua bait, satu nomor dua nomor dari Oot, boleh milih lagunya, kita dengar suara Oot tuh kayak apa sih? Pas dari Bapak Pro. Silakan. Tapi kalau nanti YouTube-nya jadi tiba-tiba apa di take down nggak tahu ya. Oke, ini tak nyanyiin dari yang ini ya. Sekarang kan baru zamannya Jemima Challenge nih. Baru dia bikin, jadi sedikit aja. Ya nggak seperti Jemima sih, tapi tak coba. Semoga bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Dan ungkapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Gitu aja. Aku mau coba yang memeluk dirimu, gitu kami. Bubar yang lihat. Bagus. Bagus banget. Seperti biasa dia masih bagus lah. Teknik-teknik yang aku ajarin masih ingat semua dia. masih bisa dibuatin satu album lagi ya, Pak. Oh, baik. Oke, terima kasih loh ya udah berbagi cerita, menjelaskan ke saya dan juga ke teman-teman perbedaan antara disabilitas dan juga difabilitas. Which is menurut saya penting banget. Terus menceritakan pengalaman-pengalamannya, harapan-harapannya, dan juga sudah menunjukkan bakat nyanyinya, dirimu itu tadi. Ya. Atas nama berbagi cerita, saya Yuyu dan Indra mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sibuk ini. Yep. Sama-sama, thank you udah diundang. Kita ajak cerita-cerita lagi. Dan untuk teman-teman yang mau follow IG-nya dan juga YouTube-nya, Mas Oot ini punya YouTube guys ya. Nanti kita akan cantumkan di dalam channel ini. Dan terima kasih yang sudah sampai akhir. Sekali lagi, Oot terima kasih banyak. Stay safe. Semoga makin bersinar, makin cemerlang. Harapan dan mimpi. Amin. Berbagi cerita teman-teman sampai di sini dulu. Bye-bye. Ya. Bye, thank you.